Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Lorenza dengan NIM 18207222213. Berasal dari jurusan Ilmu Hukum, konsentrasi Hukum Bisnis A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan seputar Bank Indonesia, bank konvensional, dan bank syariah, serta perbedaannya kepada teman-teman semua. Untuk itu, jangan lupa disimak ya. Materi yang pertama adalah mengenai pengertian Bank Indonesia, tugas serta tujuan dari Bank Indonesia ini apa sih sebenarnya? Bank Indonesia atau yang biasa disingkat dengan BI merupakan Bank Sentral Republik Indonesia. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia ini mempunyai satu tujuan tunggal, yakninya mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Kestabilan rupiah yang dimaksud merupakan kestabilan nilai mata uang berdasarkan barang dan jasa serta kestabilan terhadap nilai mata uang asing. Aspek pertama tercermin dari perkembangan laju inflasi. Aspek kedua dapat terlihat dari perkembangan nilai mata uang rupiah kepada pertukaran nilai mata uang asing. Perumusan terhadap tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk mencapai sasaran dari tujuan Bank Indonesia ini serta menentukan batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya suatu tujuan Bank Indonesia dapat diukur dengan mudah. Semenjak tahun 1999, status Bank Indonesia atau BI ditetapkan sebagai lembaga yang independen dan juga menjalankan kewenangan secara penuh serta bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain. Hal ini ditetapkan dalam rumusan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Dengan demikian, Bank Indonesia wajib menolak intervensi dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun. Status dan kedudukan Bank Indonesia ini diperlukan agar dapat menjalankan peran serta fungsinya sebagai otoritas moneter yang lebih efektif dan efisien. Statusnya juga diakui sebagai badan hukum publik dan badan hukum perdata yang ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia ini mempunyai wewenang untuk menetapkan aturan-aturan yang merupakan pelaksanaan dari perundang-undangan. Sedangkan dalam badan hukum perdata, Bank Indonesia ini dapat bertindak untuk dan atas namanya sendiri, baik di dalam ataupun di luar pengadilan. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tunggalnya, Bank Indonesia ini didukung oleh 3 pilar dari 3 bidang khusus. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan yang ketiga, menjaga kestabilan sistem keuangan. Selanjutnya, masuk ke pembahasan yang kedua mengenai bank konvensional dan bank syariah serta perbedaannya. Di Indonesia, kita mengenal 2 jenis sistem bank. Yang pertama adalah bank konvensional dan yang kedua ada bank syariah. Lalu, apa sih pengertian dan perbedaan dari kedua bank tersebut? Bank secara umum menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan merupakan suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat yang berbentuk simpanan. Kemudian dana tersebut disalurkan lagi kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, bank konvensional menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional, sedangkan bank syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Bank konvensional dan bank syariah ini terdiri dari 2 jenis. Yang pertama, jenis bank umum dan bank umum syariah, dan yang kedua ada bank pembiayaan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah. Baik bank konvensional ataupun bank syariah sama-sama merupakan tempat penyimpanan dana. Namun, ada beberapa perbedaan dari kedua bank tersebut antara lain. Perbedaan yang pertama adalah dalam kategori sistem keuntungan. Pada bank konvensional, sistem keuntungannya ini didapatkan dari asumsi selalu untung atau dapat menggunakan sistem bunga. Sedangkan dalam bank syariah menerapkan sistem bagi hasil atau bisa untung, bisa rugi dalam suatu waktu. Perbedaan yang kedua terletak pada orientasi keuntungan. Karena tidak berlandaskan prinsip syariah, bank konvensional ini terfokus pada orientasi keuntungan pada keuntungan dunia saja. Sedangkan pada bank syariah, orientasi keuntungannya berpacu kepada keuntungan dunia dan juga keuntungan akhirat.
Perbedaan yang ketiga terletak pada hubungan. Pola hubungan yang dibentuk dalam bank syariah terdiri dari 4 macam, yaitu ada kemitraan, penjual dan pembeli, sewa menyewa, serta debitur dan kreditur. Sedangkan dalam pola hubungan bank konvensional hanya terletak pada nasabah dan pihak bank yang terdiri dari debitur dan kreditur saja. Perbedaan yang terakhir terletak pada sistem Dewan Pengawas. Karena berlandaskan azas ekonomi Islam, Bank Syariah mempunyai Dewan Pengawas yang dinamakan dengan Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan bedanya dengan bank konvensional tidak memiliki Dewan Pengawas. Nah, itu tadi beberapa materi mengenai Bank Indonesia, bank konvensional, serta bank syariah. Untuk itu, diharapkan teman-teman dapat mengambil manfaat dari materi yang telah saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dan kejanggalan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.